Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya, Robin Fahmi, di channel Bukan Aktivis. Hari ini kita akan membahas soal media dan soal kerja-kerja jurnalistik. Kebetulan kemarin saya bertemu dengan salah seorang teman. Dia ini eh, sebagai pendamping desa. Dia curhat. Ada salah satu oknum wartawan yang eh, dia berusaha untuk mencari kesalahan kepala desa, dan dia dia menilai kesalahan itu tidak cukup signifikan lah, hanya kesalahan sepele. Nah, kesalahan itu dijadikan modal bagi si oknum wartawan ini untuk minta uang kepada si kepala desa. Dia curhat seperti itu, dan memang si oknum wartawan ini sering sering berbuat ulah di daerahnya tempat dia bekerja. Kebetulan dia menjadi pendamping desa di tingkat kecamatan yang membawahi sekian sekian desa. Nah, di lain sisi, Dewan Pers itu sudah sejak lama memberlakukan ujian apa namanya, UKW, uji kompetensi wartawan. Terus yang kemudian juga memberlakukan eh, pendataan pers, pendataan pers. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sana, saya akan sedikit cerita. Ini kita flashback ke berapa tahun silam di Mesir tepatnya. Kalau tidak salah masanya rezim Husni Mubarak ketika dia berkuasa. Kebetulan pada waktu itu terjadi konflik antara sipil eh, dengan aparat. Tapi di kondisi yang konflik seperti itu, media mainstream tidak ada yang berani memberitakan fakta yang sebenarnya. Jadi kalau saya baca di tulisannya almarhum Rusdi Matahari itu seperti itu. Media mainstream tidak ada. Hanya ada seorang blogger yang bernama Wild. Dia kemudian mengambil video ketika terjadi konflik, kemudian menulisnya di blogger, hingga kemudian tulisannya itu menjadi viral, bahkan dijadikan sumber rujukan oleh media internasional, bahkan media mainstream yang di daerah setempat. Hingga akhirnya eh, Wild ini bukan hanya blogernya, hasil blogernya itu juga mendapat penghargaan dari internasional. Bahkan dia mendapatkan beasiswa kalau tidak salah di Amerika, karena dia sudah dianggap sebagai pelopor perdamaian, kalau tidak salah seperti itu. Lah, kita kembali ke persoalan di kita di Indonesia. Ada dua persoalan yang menurut saya ini perlu dibahas. Yang pertama, maraknya oknum wartawan melakukan pemerasan. Kalau di sini biasa disebut wartawan grandong. Nah, maraknya wartawan grandong. Terus yang kemudian, yang kedua, ya ini uji kompetensi wartawan dan pendataan pers. Eh, saya rasa persoalan oknum wartawan itu sudah jelas keliru, dan itu melanggar kode etik jurnalistik. Di KIJ itu sudah dijelaskan secara rinci bagaimana kerja wartawan, terus kemudian tidak boleh menerima amplop dan lain sebagainya. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan wartawan ketika untuk mengambil gambar pun harus, etikanya ya harus izin, tidak asal jepret-jepret saja. Bahkan untuk wawancara, untuk merekamnya juga harus izin. Tapi eh, oknum-oknum wartawan yang semacam berbeda dengan investigasi ya, wartawan yang oknum wartawan yang memang kerjaannya menjadi wartawan grandong, dia tidak demikian. Kadang ya tidak paham etika, kemudian wawancara, ambil foto seenaknya saja, dan yang ujung-ujungnya ya minta uang. Apakah kemudian kita menyalahkan itu? Ya jelas, jelas ini salah, jelas ini keliru, karena sudah tidak sesuai dengan KIJ. Terus apakah kemudian kita menyalahkan eh, apa usaha Dewan Pers ini untuk apa? Untuk menertibkan media.
untuk menerbitkan media dengan UKW, saya sepakat. Dengan adanya UKW saya sepakat. Ini salah satu ikhtiar untuk menerbitkan wartawan. Tapi yang perlu menjadi catatan, saya rasa tidak semua wartawan harus di UKW, karena memang ada wartawan yang memang dia sudah lulusan dari, misalkan dia kuliahnya di jurusan jurnalistik, saya rasa itu sudah tidak perlu UKW lagi, karena dia sudah sekian tahun mengenyam pendidikan jurnalistik. Kalau masih UKW ya buat apa gitu loh kuliahnya. Saya rasa dia punya bukan lagi sertifikat ya, tapi punya ijazah yang resmi lah, yang legal, dan itu didapatkan tidak dengan cara yang mudah. Dan saya rasa harus ada kriteria sendiri, seperti orang wartawan seperti apa yang harus ikuti UKW, atau memang kalau sudah jenjang pendidikannya S2 atau mungkin jurusan kuliahnya S1 sudah jurusan jurnalistik, saya rasa tidak perlulah ikut uji kompetensi wartawan. Ya walaupun sebenarnya saya sebagai pribadi belum pernah mengikuti UKW. Terus yang kemudian yang kedua, pendataan perusahaan media. Saya rasa merujuk kepada cerita dari Well, di mana dia blogger aja, dia berani menceritakan fakta, memberitakan fakta di lapangan. Itu menjadi contoh bahwa semuanya bisa menjadi wartawan. Kalau sekarang istilahnya ada jurnalis warga. Nah, dengan pendataan Dewan Pers ini seolah-olah Dewan Pers ini berusaha untuk apa ya istilahnya, memperkecil, jadi mempersempit ruang untuk mempersempit ruang wartawan atau media. Jadi harus terdata dulu di Dewan Pers, baru ini dianggap media. Jadi ketika media itu misalkan sudah blogger, terus kemudian produknya sudah sesuai dengan produk pers, terus kemudian proses mencarinya berita itu sudah sesuai dengan KIJ, tapi ketika tidak terdata di Dewan Pers, tetap Dewan Pers angkat tangan ketika nanti blogernya ini menunjukkan persoalan. Saya rasa ini kemunduran, sebuah kemunduran menurut saya. Harusnya kalau kemarin saya lihat itu Dewan Pers mengadakan seminar, kalau apa Dewan Pers saya kurang tahu, itu mengadakan seminar atau mungkin iyalah diskusi yang intinya untuk memperkecil ruang gerak oknum wartawan gadungan ini. Saya rasa caranya bukan seperti itu. Justru ini juga saya anggap Dewan Pers ya cuci tangan lah. Saya anggap Dewan Pers cuci tangan ketika ada persoalan yang dihadapi oleh wartawan yang dipidanakan. Padahal itu produk jurnalistik, tapi karena medianya tidak terdata, ya Dewan Pers angkat tangan. Ini saya rasa cuci tangan. Seharusnya kehadiran Dewan Pers itu ya benar-benar menjadi tameng untuk membela wartawan atau mereka yang benar-benar melakukan kerja-kerja jurnalistik. Saya contohkan ini, saya baca di Tirto ID dengan judul Cara Murahan Sikapi Berita. 2 jurnalis Sulawesi dijerat pasal karet. Yang pertama yaitu Muhammad Asrul, jurnalis berita news
Detik.com di kota Palopo, Sulawesi Selatan, dan Muhammad Sadli Saleh, jurnalis liputan persada.com di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Lah, Muhammad Asrul ini memberitakan tentang skandal korupsi. Terus kemudian dilaporkan dengan pidana. Harusnya saya pernah berdiskusi dengan Pak Herlambang, dia seorang akademisi. Dia mengatakan idealnya ketika itu persoalan pers, pelaporannya atau proses penyelesaiannya itu bukan langsung ke pidana, tapi ke sengketa pers, ke Dewan Pers. Nah, ketika ada persoalan dipidanakan seperti ini, harusnya kepolisian menolak dan Dewan Pers ini harus membackup, tidak sekedar menjadi penonton terus kemudian membiarkannya. Ini saya rasa konyol. Saya juga tidak paham apakah berita news ini medianya itu sudah terdata di Dewan Pers, dan juga liputan persada.com ini sudah terdata di Dewan Pers. Saya juga kurang paham, saya tidak ngecek di data Dewan Pers. Tapi yang jelas ini menjadi catatan bahwa ini sebuah kemunduran. Ini sebuah kemunduran dan akan terjadi berulang-ulang. Ya, saya rasa ini lebih menyakitkan bagi kita dan juga teman-teman pers yang kemudian hasil kerja jurnalisnya dilaporkan dengan undang-undang ITE. Harusnya ya serta pers. Dan saya rasa untuk mempersempit ruang gerak oknum wartawan Grandong itu bukan dengan cara pendataan pers, tapi bagaimana Dewan Pers itu gencar melakukan sosialisasi. Ini loh kerja jurnalis itu yang sebenarnya. Jadi tidak asal-asalan. Dewan Pers itu bisa kerjasama dengan misalkan dengan Kementerian Desa, terus kemudian dengan Kominfo, itu bisa untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa kerja pers itu seperti ini, bukan justru mempersempit ruang kerja pers, ruang kerja media, bukan, tapi bagaimana mensosialisasikan begini loh kerja media masyarakat. Saya rasa Dewan Pers mampu, negara ini mampu untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Orang kampanye politik saja itu iklannya bisa panjang lebar di media sosial, kemudian di YouTube dan di televisi. Saya rasa ini untuk kebaikan bersama dan untuk masa depan pers yang lebih baik. Saya rasa negara mampu, bukan mempersempit ruang kerja media atau menyingkirkan media yang tidak mampu terverifikasi di Dewan Pers, tapi bagaimana negara harus bisa mensosialisasikan beginilah kerja pers. Dengan sendirinya masyarakat akan mengerti, dengan sendirinya masyarakat akan cerdas, akan bisa membedakan ini wartawan Grandong, ini wartawan tidak jelas, dan ini yang kerja jurnalistik. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan konten yang lainnya. Kalau kalian sepakat atau setuju dengan konten ini, silahkan subscribe, terus kemudian bunyikan loncengnya dan share. Sekian dari saya, Robin Fahmi, bukan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.